Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa bayyana lahu min syairi syara' kullama jalla wa dhaq. Anzala li azharu bayinat wa abharu hajaj Qur'anan Arabiyyan ghayra diwaj. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab liudabbiru ayati wa liyadhkuru lil albab. Natiqam bi kulli amrin rasyid hadiyan ila syiratil azizil hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah li sa'adatin nas wa liyahdihim ila siratal mustaqim. Allahumma shalli ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin khairi uswatin lisyakirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun kiram ittaqullaha fi sirri wal alan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Al ayat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan bagaimana cara mensiasati atau merubah visi kita tentang cobaan Allah yang berupa harta, tahta dan wanita, perkenankanlah kami ingin sedikit berwasiat dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita sebagai bangsa Indonesia yang telah terikat dengan ikatan kenegaraan, yaitu negara Republik Indonesia, termasuk kita yang sekarang ini sedang sholat Jum'ah di Masjid Al-Akbar. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, setidaknya ada 3 legitimasi bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk beragama ini. Yang pertama adalah legitimasi sejarah. Kita mempunyai sejarah panjang dan secara kultural menunjukkan bahwa kita ini mulai sebelum masa sejarah, yaitu masa prasejarah, kita ini adalah bangsa yang beragama. Barangkali keberagamaannya masih sederhana, belum sekompleks sekarang. Kita lihat buku-buku sejarah Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu, walaupun namanya belum bangsa Indonesia, sudah memiliki potensi dan legitimasi berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama, sebagai legitimasi sejarah kebudayaan. Yang kedua adalah landasan falsafah dan ideal. Pancasila adalah landasan negara kita. Sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak ada ruang bagi siapapun yang berada di Indonesia ini untuk tidak mengakui adanya Tuhan. Ini menjadi landasan ideal dan falsafah negara dan bangsa kita. Yang ketiga adalah landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit jelas sekali bahwa Pasal 29, bangsa Indonesia pasti dan harus beragama. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, landasan operasional kita. Dalam Sisdiknas kita, sistem pendidikan nasional kita, berkali-kali disebutkan tentang agama. Bahkan yang terakhir, kita ini sedang berada pada situasi membangun karakter bangsa. Maka lewat khutbah ini kami ingatkan kembali khusus pada diri saya dan bagi para jamaah umumnya. Karakter yang kita bangun adalah karakter berketuhanan Yang Maha Esa. Itu karakter kita. Itulah barangkali pesan pertama bagi khutbah pada siang hari ini. Selanjutnya hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat ini menunjukkan bahwa kita manusia ini, walaupun ayatnya berupa pertanyaan, tidak perlu dijawab. Sebab jawabannya sudah jelas. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, menyangka cukup dengan mengatakan saya beriman dan kemudian tidak diuji atau tidak dicoba? Tidak. Akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian-ujian itu juga sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum umat Islam ini. Ujian yang barangkali yang paling populer sampai sekarang adalah 3 hal, yaitu ujian harta, ujian tahta, dan ujian wanita. 3 ini. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Ada seorang sahabat Muhajirin ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Dia cukup kaya, walaupun tidak sekaya Sayyidina Utsman barangkali. Namanya Abdurrahman bin Auf. Karena dia bukan dari keluarga besar seperti Sayyidina Utsman, dari keluarga Bani Umayyah, maka hartanya yang ditinggalkan di Mekah itu dijarah raya oleh orang-orang Makkah, kaum musyrikin. Maka ketika kemudian menjadi muhajirin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersaudarakan dengan seorang yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' adalah seorang Ansor yang kaya raya. Istrinya 4, sementara Abdurrahman bin Auf tidak punya istri dan hartanya ditinggal di Mekah dan menjadi bahan jarahan orang-orang musyrikin. Akhirnya dia jatuh miskin. Abdurrahman bin Auf setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi', karena sudah merasa bersaudara dengan Abdurrahman bin Auf, ditawari punya istri 4. Dia bersedia untuk menceraikan salah satu istrinya yang kemudian untuk dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian sebagian harta bendanya diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Begitu mulianya seorang sahabat Ansor ini yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Istrinya pun akan diceraikan dan akan diberikan kepada saudaranya ini. Tapi apa jawaban dari Abdurrahman bin Auf? Terima kasih wahai saudaraku, saya cukup dengan minta petunjuk di mana pasar di daerah Madinah ini. Saya ulang, di mana pasar Madinah ini? Mengapa? Karena Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar. Maka ketika ditunjukkan pasar itu saja dia sudah merasa hidup. Nah itulah akhirnya Abdurrahman bin Auf dari hari ke hari ketika menjadi orang Madinah, menjadi orang yang kaya raya karena kemampuan dan kapabilitasnya dalam berniaga dan berdagang. Tapi hartanya, sekarang percobaan hartanya. Dicoba harta yang sekian banyak, ternyata visi beliau, visi dari Abdurrahman bin Auf tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya. Ia gunakan hartanya itu dalam jihad fi sabilillah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, visi yang sama dan perlakuan yang sama terhadap dunia dan harta ini dilakukan juga oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman adalah salah satu dari sekian Bani Umayyah dan kebetulan dia Bani Umayyah yang awal sekali masuk Islam. Kebetulan juga dia adalah kaya raya. Kita bayangkan kalau pada perang Mu'tah dan perang Khaybar saja berapa ribu unta yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman dan kemudian dipergunakan untuk jihad bersama Rasulullah di dalam 2 perang itu. Mengapa harta Sayyidina Utsman tidak dirampas bagaimana harta-harta para sahabat atau para muhajir yang lain? Karena Sayyidina Utsman adalah keluarga Bani Umayyah yang kebetulan
Bani Umayyah ini adalah kelompok orang terakhir yang masuk Islam. Sehingga dia ikut juga menjaga harta Sayyidina Utsman yang masih berada di Makkah. Gambaran, visi, saya mengambil 2 contoh ini saja. Visi 2 orang ini menghadapi ujian harta yang melimpah seperti itu. Hartanya dipergunakan untuk jihad fi sabilillah. Tidak ada sedikit pun gambaran yang ada dalam benak beliau seperti yang disindir dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi jama'a malahu wa adadah yahsabu anna malahu akhlada. Ayat ini menyindir karena kebanyakan orang-orang Quraisy itu menumpuk harta. Dengan harta itu dia berkeyakinan bahwa akhladah akan mengekalkan kehidupnya. Kalau kaya-kaya terus, kalau dia sebagai aristokrat di Makkah, ya akan tetap jadi pemimpin masyarakat pada waktu itu. Karena memang masyarakat Arab pada waktu itu tidak ada raja, tidak ada presiden. Yang ada adalah kepala-kepala suku, para aristokrat itu. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka menyangka bahwa dengan hartanya itu mereka akan kekal, atau hartanya itu akan mengekalkan dia. Tidak demikian visi daripada Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman. 2 contoh ini barangkali memberikan informasi kepada kita bahwa tidak selamanya orang itu akan menjadi kekal karena hartanya. Syah Iran, Ferdinand Marcos, dan yang lain sebagainya yang barangkali sudah sangat terkenal, toh akhirnya juga rontok juga. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu kiat yang pertama, yaitu merubah visinya terhadap dunia ini, terhadap harta ini. Iqbal mengatakan bahwa dunia ini bukan tujuan. Dunia ini adalah kendaraan. Dunia ini adalah kendaraan yang harus kita kendarai. Jangan sampai kita yang terbalik dikendarai oleh dunia. Muhammad Iqbal dalam bukunya Reconstruction of Religious Thought in Islam menyatakan bahwa dunia ini adalah kendaraan yang harus kita kendarai ke depan menuju kehidupan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itulah cara mensiasati ujian harta. Mungkin cara-cara yang lain, kiat-kiat yang lain, jurus-jurus yang lain masih banyak. Kemudian yang kedua adalah tahta. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, siapapun di antara kita pasti terkenal dengan sejarah Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman ini menurut keyakinan Islam, tapi menurut keyakinan Yahudi dia adalah raja. Kalau kita sekaligus raja ya sekaligus nabi. Dia mempunyai kerajaan yang besar di Palestina sekarang atau di Yerusalem, yang barangkali kita juga sudah tahu cerita beliau sebagai seorang raja besar, masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih 2 hal antara tahta dan harta. Sulaiman memilih ilmu. Karena dengan ilmu itu dia bisa mengendalikan tahtanya. Dengan ilmunya itu dia bisa mengendalikan dan mengembangkan harta yang ia miliki. Pasukan Sulaiman saja itu terdiri dari binatang-binatang, dari manusia, bahkan juga jin. Kita tahu bagaimana ketika akan mendapat tetamu dari kerajaan Bilqis dari Sabak. Barangkali Sabak ini jauhnya dengan dari Yerusalem ke Sabak ke Yaman sekitar 2.500 atau 3.000 kilometer sekarang. Kalau naik pesawat kira-kira 2 atau 2,5 jam. Tapi ketika akan mendapatkan tamu Ratu Bilqis dari Yaman itu, Sulaiman ditolong oleh anak buahnya yang bisa memindahkan singgasananya dalam waktu
sekerdipan mata, itu manusia. Karena jin hanya bisa memindahkan pada waktu Nabi Sulaiman duduk, maka sebelum berdiri jin menyanggupi singgasana Bilqis akan tiba di Yerusalem. Masih kalah dengan manusia, manusia hanya sekerdipan mata. Itu adalah tentara Sulaiman. Betapa dikdaya Sulaiman pada waktu itu. Tapi dengan tahta itu yang dia kendalikan dengan ilmunya, maka dia sekali lagi tetap komitmen untuk berada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada upaya Sulaiman untuk menghegemoni orang lain. Tidak ada. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Memang siapapun yang tidak ingin memiliki tahta. Dengan tahta, pucuk pena ini barangkali lebih berharga daripada keringat orang satu lapangan. Seseorang pejabat tinggi barangkali dengan pucuk pena membuat kebijakan, memberikan honor kepada guru agama misalnya, akan lebih berharga daripada keringatnya orang satu lapangan. Itu bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan tinggi. Tidak memiliki kedudukan akan sulit. Akan tapi seperti itulah visi kita atau visi ideal untuk menyikapi ujian tahta itu. Yang ketiga hadirin sekalian adalah ujian yang berupa wanita. Sangat sulit sekarang memposisikan diri kita. Wanita bisa, dan saya yakin wanita adalah bisa berwujud ibu kita. Wanita bisa berwujud istri kita. Wanita bisa berwujud anak kita dan juga tetangga-tetangga kita. Kita hidup di abad ke-21 yang sudah begini ini keadaannya. Tiap hari kita barangkali, jangankan anak-anak muda, ustadz pun barangkali juga mendapatkan WA yang tidak jelas, yang menawarkan dirinya karena tidak diseleksi, sehingga WA-nya nyelonong ke WA-nya ustadz menawarkan diri. Seperti itu agresifnya, ofensifnya kaum wanita sekarang. Marilah kita melihat kembali kepada sejarah. Hadirin, hadirat jamaah Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala secara khusus pernah berkirim salam kepada Khadijah. Saya ulang, bersalam, kirim salam secara khusus lewat Jibril kepada Khadijah. Karena apa? Karena kehormatan Khadijah. Khadijah adalah seorang janda kaya, kaya raya. Sehingga barangkali pemuda pada waktu itu juga pikir-pikir akan meramar Khadijah karena kekayaan dan kehormatan keluarganya. Setelah masuk Islam, dia adalah orang pertama, awaluman amanah bihi birisalat Muhammad minan nisa. Orang yang pertama kali dari perempuan yang iman kepada Rasulullah adalah Khadijah, tanpa reserve iman. Bukan hanya itu saja. Setelah menjadi istri Rasulullah dengan anak-anak Rasulullah, Khadijah mengeluarkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam, untuk dakwah Islam. Bahkan sehingga pada menjelang tuanya ketika Fatimah baru sekitar umur 1,5 tahun, Khadijah jatuh melarat dan sangat melarat karena hartanya habis. Hartanya seluruh yang dimiliki, yang dulu biasanya dijajakan ke Syam atau ke Palestina, sekarang habis untuk perjuangan Rasulullah SAW. Sehingga ketika Khadijah ini menyusui anak yang terakhir, Fatimah, maaf, yang keluar bukan air susu, yang keluar adalah susu bercampur dengan darah. Karena saking menderitanya, hartanya habis untuk Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW sendiri menyifati Khadijah adalah orang terbaik, salah satu dari 4 orang terbaik ahli surga dari wanita. 4 orang yang disebut oleh Rasulullah terbaik ahli surga dari wanita adalah nomor 1 Khadijah,
nomor 2 Fatimah, nomor 3 Maryam binti Imron, nomor 4 Asyah imro'atu Fir'aun. Disebut oleh Rasulullah, Khadijah berada pada level yang paling atas karena perjuangannya itu. Khadijah bukan hanya seorang istri, tapi seorang ibu. Seorang ibu. Nah, inilah barangkali hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, fungsi ibu sebagai orang yang pertama kali mengenal orang, yaitu anaknya, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi beban yang cukup berat dan posisi yang sangat terhormat. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil umat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, dan itu sudah diperankan, dicontohkan oleh Khadijah. Di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa secara filosofis? Artinya bahwa masuk surganya anak itu tergantung sekali kepada langkah ibu di dalam mendidiknya. Kalau kita artikan secara terlek, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu, mudah saja. Tapi ibu yang mana yang bisa menunjukkan jalan ke surga? Ibu mana yang bisa atau yang pernah meniti jalan itu, bahwa itu jalan ke surga? Tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Jangan-jangan menurutnya ini jalan ke surga, tapi ternyata itu adalah awal dari jalan menuju ke neraka. Oleh sebab itulah pendidikan calon ibu ini sangat penting, karena dia adalah orang yang pertama kali yang berkomunikasi dengan anaknya. Maka beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laksana dia sebagai agen surga di dunia ini. Oleh sebab itu, kepada ibu-ibu, kepada calon-calon ibu, marilah kita betul-betul mengenal jalan ke surga itu sebelum kita menunjukkan anak kita jalan ke surga. Jangan-jangan kita keliru, ibunya tidak mengetahui kemudian menunjukkan dan justru menjadi salah. Memposisikan ibu, memposisikan wanita seperti inilah barangkali akan menjadi ringan beban kita ketika kita menghadapi ujian yang berupa wanita. Bagi bapak ibu yang memiliki generasi putri, marilah kita kenalkan, minimal kita kenalkan dengan jalan ke surga sebelum dia menunjukkan anak-anaknya, berarti cucu kita ke surga nanti. Jangan sampai salah. Demikianlah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami berdoa semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat minimal bagi diri saya pribadi. Kami berdoa semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi para jamaah umumnya. Kami yakin bahwa apa yang kami sampaikan ini jika benar itu adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Namun sebaliknya jika khilaf, itu adalah dari kami pribadi dan kami mohon maghfirah. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.